Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dirapikan kursi dan mejanya terlebih dahulu dan lihat sampah kiri kanan. Sampah India, sampah Malaysia. Baik, kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas, Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Beni Satria, Reza Ida Lestari, Chania Notri, Dinda Destia, Anissa, Lucy Febrianirsi, Alan Kurnia Jaya, Emma Dianto Purnomo, Hadir Bu. Kiki Mayana, Ilen Mayani, sakit, Kurnia Alhadi, kemana Kurnia? Pacaran, Bu. Gaby Putri Amelia, Ada, Bu. Vanessa Oktarasari, Di sini, Bu. Tuti, Seri Indah, tolong perhatikan ibu ke depan ya. Natasha Putri, Media Sucianti, Rangga Juli, Reski Faisal, Raditya Andika, mana dia? Alfa, Bu. Muhammad Fadel. Alfa juga, Bu. Jadi dia ada dengan dua. Baik, nanti ada yang sakit, ada yang alfa ya. Nah, baik, tolong diperhatikan ibu ke depan, jangan fokus kepada HP. Tambah, Bu. Di pada setengah Bu. Angkat siapa untuk Maya? Nah, baik, sekarang kita belajar tentang, yaitu ibu akan membacakan KD-nya terlebih dahulu. Kita belajar tentang menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Hindu Buddha, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah dari Anda sekalian ada belajar tadi malam di rumah? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak belajar? Tidak, Bu, sama anak. Bu, aku tadi malam baca sama Alangkah lebih baiknya sebelum kita berangkat ke sekolah atau malamnya kita belajar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita belajar tentang apa? Kerajaan Sriwijaya. Nah, tentang Kerajaan Sriwijaya. Di sini ada peta tentang Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang mengetahui dari letak Kerajaan Sriwijaya? Silakan ke depan. Baik, pada Tasya. Silakan dilingkari di mana letak dari Kerajaan Sriwijaya. Pakai pena itu aja, nggak apa-apa. Silakan dilingkari. Nah, terima kasih Natasha. Apakah masih ada yang lain? Oh, cuma di situ saja. Nah, berdasarkan peta tersebut, siapa yang bisa menjelaskan tentang letak atau posisi Kerajaan Sriwijaya itu kan cuma di sini kan cuma dibilang cuma Sriwijaya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Di mana letaknya, di mana daerahnya? Ada yang bisa menjelaskan? Di samping kerajaannya ada pohon, Bu. Silakan ke depan. Silakan tunjuk tangan terlebih dahulu Anda. Itu berdekatan dengan daerah Palembang dan Jambi, Bu.
Nah, betul. Nah, sedikit Ibu akan menjelaskan, itu betul sekali. Kerajaan Sriwijaya itu terletak di daerah Palembang di tepi Sungai Musi. Nah, kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan terbesar yang terletak di Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan yang awalnya itu adalah kerajaan yang kecil. Tetapi kerajaan Sriwijaya bisa menjadi kerajaan yang besar yang dibawa oleh siapa? Siapa pendiri dari kerajaan Sriwijaya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan Vanes. Rajanya tuh. Ya, siapa raja dari kerajaan Sriwijaya tersebut? Raja pertamanya, Bu. Salah, ya. Itu adalah efek kita tidak belajar tadi malam. Nah, kerajaan Sriwijaya itu didirikan oleh Dapuntahayang. Nah, pada masa kepemimpinan Dapuntahayang itu, kerajaan Sriwijaya itu berkembang menjadi kerajaan yang besar. Karena apa? Mereka Dapuntahayang ini mampu menguasai kerajaan-kerajaan dan dia bisa memperluas daerah kekuasaannya. Nah, itulah makanya kerajaan Sriwijaya itu bisa menjadi kerajaan yang besar. Siapa yang tahu kerajaan Sriwijaya itu berdiri pada abad keberapa? Silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Abad ke itu, Bu. Siapa yang mengetahui kerajaan Ibu Sriwijaya? kerajaan Sriwijaya silakan tunjuk dulu. Nah, Kita bagi. seperti yang sudah Ibu bacakan tadi, kerajaan Islam atau Hindu Buddha? Hindu, Bu. Hindu berarti di bawah abad 7. Nah, betul. Sekarang ya Jenia. Salah ya. Kerajaan Sriwijaya itu berdiri pada Bu. Yeay, Udah aku diskusi. kasih rawe. Aduh. Lus. Kasih pintus. Nah, untuk memperdalam materi kita, Ibu akan membentuk 4 kelompok. Seberapa dalam, Bu? Nah, silakan adanya semuanya untuk membentuk kelompok. Itu dari Chania, Indah, Tuti, dan Lucy, kelompok 1. Rangga, Vanes, Meli, Ilen, itu kelompok 2. Kiki itu kelompok 2. Silakan langsung membuat lingkaran. Nanti kelompok aja, Bu. 4 kelompok. Dinda, Anissa, Natasha, dan Nitya itu kelompok 3. Reza, Alan, dan Reski itu kelompok 4. Nah, kelompok pertama yaitu membahas tentang Kami kelompok pertama dari Bu kan? kelompok pertama membahas tentang kepemimpinan kerajaan Sriwijaya. Silakan membentuk lingkaran, tidak ada yang mepet-mepet. Kelompok 1 itu membahas tentang kepemimpinan kerajaan Sriwijaya. Kelompok 2 membahas tentang sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Kelompok 3 membahas tentang politik, pemerintahan, dan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Ada apa, Metia? Reza kelompok Alan. Makanya jangan fokus ke HP, tolong perhatikan Ibu. Kelompok 4 yaitu membahas tentang kemunduran kerajaan Sriwijaya. Ibu akan kasih waktu 7 menit. Silakan diskusikan. Jika tidak ada yang mengerti, silakan bertanya kepada Ibu Metia. Kelompok 3 membahas tentang politik, pemerintahan, dan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Nanti perwakilan dari salah satu kelompok, perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil
Katilangnya dalam satu. Meli, Iki. Kelompok 2 membahas tentang sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Jika tidak ada yang mengerti, silakan bertanya kepada ibu ya. Kelompok 3 udah? Sudah kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 3. Kelompok 4? Bu, permisi. Bu, permisi, Bu. Iya, Ibu berdua, Bu. Bu, permisi, izin, Bu. Oh, nanti ya. Ibu datang lagi. Jadi, masih keluar. Sabar. Sabar ya. Enggak tahu dong. Apa ada yang kesulitan? Bu, Ya. bisa mundur. Hah? Bisa mundur dikit. Mundur. Jadi ibu kelewatan. Enggak. Jadi ibu kelewatan. Hampir ya. Pengen ibu ke. Sebentar ya. Ibu, aku mau sudah capek. Ini ya, soalnya. Kenapa? Bu, tapi tidak bisa. Dia bibiku dia, Bu. Bu, tak tahu tidak nahan sedikit doang. Apakah udah siap? Sudah, Bu. Nah, baik, perwakilan dari setiap kelompok silakan ke depan. Bu. Nanti setiap kelompok wajib menyediakan satu pertanyaan untuk kelompok yang tampil. Setiap kelompok wajib satu pertanyaan. Ibu. Ya, setiap kelompok silakan maju ke depan. Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tuti Hairani mewakili teman-teman saya itu yaitu Selina, Sania, sama Susi. Kami berdiskusi tentang kepemimpinan kerajaan Sriwijaya. Nah, kepemimpinan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa yang dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai generasi Sriwijaya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kelompok 2. Nanti setiap kelompok wajib satu pertanyaan bebas pada kelompok mana saja. Wajib dari setiap kelompok. Apabila saya perwakilan dari kelompok itu pertanyaannya sumber-sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Sumbernya itu terdiri dari sumber luar negeri dan dalam negeri. Sumber dari luar itu pertama adanya berita dari Arab, yang mana dari berita tersebut menyatakan bahwa pedagang Arab menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya seperti jalan Syabai kata India. Kedua yaitu berita dari India menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan kerajaan India. Berikutnya yaitu berita dari Cina
Sriwijaya. Fokus utama terkait kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan dan raja-raja yang memerintah dan hubungan dengan kerajaan lain, baik dalam luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan yang ada dalam isi prasasti legend, yaitu meliputi Jagutahiyang Sriwijayasa Balaputra Dewa. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya, yaitu masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur kepada para pedagang dari luar. Karena itu, wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemudian bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Itulah dengan dari kelompok 3. Baiklah, saya beranggapan dari kelompok 4 mewakili kelompok 4 yaitu penyebab penentuan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah serangan dari dinasti Nikola India Selatan. Setelah itu dipimpin oleh Rajendra Chola I. Hal yang melatar belakangi serangan ini adalah pajak tinggi yang dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya yang pada kapal-kapal pedagang di Selat Melaka. Kondisi ini lantas membuat kapal yang berasal dari Kola Mandala merasa dirugikan. Oleh sebab itu, dinasti Kola belum memutuskan menyerang Kerajaan Sriwijaya. Serangan dilakukan banyak 2 kali, yaitu pada tahun 1017 dan 1025. Dampak dari adanya serangan ini adalah Sriwijaya mengalami kemunduran besar, bahkan beberapa daerah kekuasaan juga berhasil diambil alih. Yang pertama yaitu perkerangan dengan Jawa. Yang kedua yaitu jauhnya letak kota Palembang dari lautan. Dan ketiga yaitu ekonomi semakin melemah. Dan keempat yaitu perkembangan agama Islam semakin pesat. Sekian, terima kasih. Baik, tunggu sebentar. Nah, dari setiap program kelompok 1, silakan bertanya ke kelompok penyaji. Bebas ke kelompok mana saja. Bu, program kalinya di depan bertanya sudah selesai. Boleh. Baik, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Bertanya lah kalian, masih aku ini. Apa dengan kalau gitu? Memang berarti panahan kelompok. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 saya sendiri akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu tentang jelaskan apa saja sumber sejarah dan candi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya tersebut. Itu untuk pertanyaan kelompok berapa Tasya? Kelompok 2. Nah, baik. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Teman-temannya boleh membantu. Kelompok yang belum memberikan pertanyaan silakan cari pertanyaan terlebih dahulu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 terkait tentang sumber dari sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya dan peninggalannya. Yaitu pertamanya adanya dari sumber sejarah dari India dan China. Sedangkan dalam prasasti adanya prestasi berbagai prestasi dalam Kapur, prestasi Kota Kapur. Sedangkan peninggalannya itu adanya Candi Muara Takus yang terletak di daerah Muara Takus, sedangkan Dengarkan pertanyaan ya. Oke. Tunggu Kiki. berikutnya adanya Candi Muara Jati yang isunya seperti ini. Ibu ngintip ya, Sudah? Sudah, Bu. Apakah dari teman-temannya ada yang ingin menambahkan? Nah, selanjutnya dari kelompok 4 silakan bertanya ke kelompok penyaji. Boleh, terserah untuk kelompok berapa saja. Kan tadi materi kelompok 3 tentang kehidupan sosial pada masa Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa Kerajaan Sriwijaya itu pada kehidupan sosialnya apakah
Tidak, segala macam itu sudah ada, tetapi tidak semuanya itu apa namanya? Memiliki suku. Nah, berarti ada. Apa salah satu nama suku? Apa suku Baduy? Banten ya. Apa tuh? Itu bentar ya. Apa kenal? Apa tanyaannya? Belum. Pertanyaan dah. Di kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Sriwijaya itu pada saat itu Pak ada masyarakat itu apa ada kayak ada suku gitu? Ada lah. Ada sukunya yang sebarkan ya pada ada sebutkanlah salah satu apa nama suku. Yang sampai sekarang masih ada suku pedalaman yaitu yang berada di Jambi di akunnya TikTok Mas Eko ada tuh suku pedalaman di Jambi. Dan izin jawab satu lagi suku itu tidak boleh disapa ataupun digiyur. Oh giyur. Maksudnya pemuda sama dia. Kalau sampai kita mau pemuda sama dia, kita akan mati. Bu, izin Bu. Kan pertanyaan dari Reza sukunya. Iya, suku. Ini tak mau menjelaskan menyampaikan pertanyaan jatuh. Pertanyaannya tuh nama sukunya ada suku Baduy dan suku pedalaman. Bu, itu bukan budak. Oh, itu itu bukan budak Sriwijaya. Oh, budak. Pedalaman Sriwijaya. Pertanyaan budaya apa? Ya, benar. Budaya pada 29 November 1920 lalu di kampung Bukit Kelurahan Lili Palembang. Ya. Dan dia berjalan tidak pakai sendal. Nah, itulah jawaban dari teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Tidak, Bu. Makasih, Bu. Nah, tidak. Baik, silakan kembali ke Kenapa ya kalian? Woi, itu mati lawan. Saya lewat. Tadi lah bagian. Ada. Nah. Woi, nah. Nah, baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan yaitu yang pertama tentang kepemimpinan. Nah, berikut adalah nama raja-raja kerajaan dari Sriwijaya. Yang pertama yaitu Dapuntahayang Srijaya Nasa. Nah, beliau adalah sekaligus pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya yaitu Raja Indrawarman pada 702 Masehi. Banyak ya raja-raja dari kerajaan Sriwijaya ini. Nah, siapa yang mengetahui? Link video. Kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaan atau keemasan pada raja siapa? Nah, bagus sekali. Kerajaan Sriwijaya itu mencapai puncak kejayaan atau keemasannya pada masa Raja Balaputradewa. Nah, sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2, sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya itu ada beberapa prasasti. Yang pertama yaitu prasasti Kedukan Bukit, yang kedua prasasti Talang Tuo, yang ketiga prasasti Telaga Batu, yang keempat prasasti Kota Kapur, dan yang terakhir yaitu prasasti Karangberahi. Tanya, Bu. Silakan. Bu, dari 5 prasasti itu prasasti mana yang mengatakan bahwasanya kerajaan Sriwijaya itu ada di tahun 47? Betul, prasasti Tuo. Kan 2. Nah, siapa yang bisa menjawab? Bu, Ibu, kan di situ kan ada prasasti Talang Tuo. Kan di situ kan ada prasasti Talang Tuo. Artinya prasasti Talang Tuo itu kan udah tua, Bu. Ada hidup, Bu, artinya, Bu. Silakan. Itu Bu, pada
dari kedudukan bumi. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan politik dan pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya ini mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7, Daputaraya banyak melakukan usaha perluasan daerah. Nah, karena usaha perluasan daerahnya itu, kerajaan yang awalnya kerajaan kecil bisa menjadi kerajaan besar, yaitu kerajaan besar di masa hidup Buddha. Nah, Sriwijaya terus melakukan perluasan daerah sehingga Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, pada tahun 775 Masehi dibangunlah sebuah pangkalan di daerah Ligor. Raja yang terkenal di kerajaan Sriwijaya adalah Raja Balaputradewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi. Pada mula penduduk Sriwijaya itu hidup dengan bertani. Akan tetapi Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, dekat dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang dan menjadi mata pencarian pokok yang didukung dengan keadaan Sriwijaya yang strategis. Selanjutnya yaitu kemunduran dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran karena beberapa hal. Yang pertama yaitu keadaan sekitar Sriwijaya itu berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Yang kedua, banyaknya daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Yang ketiga, dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan lain. Seperti pada tahun 1377, armada Angkatan Laut Majapahit menyerang kerajaan Sriwijaya, dan serangan itulah yang mengakhiri riwayat dari kerajaan Sriwijaya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan dan teman-teman Ananda tampilkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Putih. Silakan maju ke depan. Masa bersendal? Aku udah beda juga. Udah. Baiklah, Ya, Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di Palembang atau di Jambi di dekat Sungai Musi. Sumber kerajaan Sriwijaya ada yang saya ketahui yaitu Prasasti Talangan Tua, Kota Kapur, Prasasti Gerutan Bukit, dan kebetulan kerajaan Sriwijaya karena dia melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya dan tidak lagi berada di dekat sungai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Rajanya yaitu yang mengalami masa kejayaan yaitu Balaputradewa. Nah, bagus. Kasih aku Putih. Nah, apakah masih ada yang ingin menyimpulkan? Tidak, Bu. Nah, baik, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada sedikit kuis. Ibu pakai dia. Ada ini lah. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama, Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional sehingga meningkatkan kehidupan sosial ekonomi negaranya. Faktor yang mendorong pernyataan itu adalah A. Armada Maritim Sriwijaya ditakuti oleh kerajaan-kerajaan baik di dalam maupun di luar negeri. B. Sriwijaya sangat aktif melakukan aktivitas perdagangan. C. Sriwijaya merupakan negara maritim terbesar di Nusantara. D. Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. E. Sriwijaya memiliki komoditi dagang berlimpah yang diburu oleh pedagang asing. A. B. C. Abu. Abu. Trust me, Bu. B. Abu. A. Abu. 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 Kiri mana? Apa jawabannya B kan, Bu? Abu, Bu. B, Bu. Abu. Abu. Aku Bu. Abu. D.
di Kerajaan Mataram. Yang kedua, memerintah di Sriwijaya setelah terjadi perang saudara di Kerajaan Mataram. Yang ketiga, memberikan bantuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Belanda India. Yang keempat, merupakan kerajaan terbesar dalam sejarah Sriwijaya. Berdasarkan keterangan tersebut, tokoh yang dimaksud adalah A. Balaputra Dewa, B. Sri Indrawarman, C. Sri Cudaiwarman, D. Dharanindra, E. Sriwijaya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tolong perhatikan ke depan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dibaca kembali, diulang kembali materinya di rumah karena ibu lihat dan anda semuanya kurang mengenali materi. Baik, Bu. Nah, baik, akhir kata sebelum kita pulang, silakan kita pulang. Baiklah. Karena sudah belajar, mari kita berdoa. Sudah belajar, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Amin. Nah, baik, terima kasih waktunya pelajaran hari ini. Akhir kata ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.